Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika, NIM 21231037 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fluida statis dan fluida dinamis. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang fluida statis. Yang pertama tentang tujuan percobaan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengukur volume benda menggunakan ukur Archimedes. Yang kedua ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan ukur Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti tidak kepastiannya. Yang ketiga yaitu tentang teori dasarnya. Yang pertama ada tekanan hidrostatis, yang mana suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada satu titik kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air, titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar atau bisa disebut dengan P0 dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian yang berada di atas berbentuk belok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan rho GH. Yang kedua ada hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekanan ini yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis gaya apung dirumuskan sebagai FA sama dengan rho F GVHF, atau keterangannya FA yaitu gaya apung atau gaya ke atas, rho yaitu massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, V yaitu volume benda tercelup. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Yang keempat ada alat dan bahan, yaitu yang pertama menggunakan komputer, laptop atau HP Android-nya. Yang kedua harus mempunyai privasi software simulasi. Yang ketiga yaitu memiliki jaringan. Massa jenis fluida menjadi 1 kg per liter. Yang keempat, pilih material atau massa yang diinginkan. Yang kelima, catat volume fluida mula-mula sebagai volume awal pada tabel. Yang keenam, pindahkan materi ke atas pengukur gaya yang berada di luar permukaan air. Yang ketujuh, catat hasil pengukurannya. Dan yang kedelapan, celupkan material ke dalam fluida yang di bawahnya terdapat alat pengukur gaya. Seperti yang dilihat, hasil yang kita dapatkan dari percobaan di atas yaitu telah ada 3 tabel, yang mana tabel pertama yaitu tekanan hidrostatis air, yang kedua ada tekanan hidrostatis bensin, yang ketiganya yaitu hidrostatis madu. Dan materi selanjutnya yaitu tentang fluida dinamis, yang mana tujuan percobaannya yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Yang kedua kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk
mendemonstrasikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Yang ketiga yaitu ada teori dasar. Yang pertama, persamaan kontinuitas, yaitu menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Bisa kita lihat pada gambar 1, di mana keadaan partikel gas monoatomiknya. Pada gambar 1 menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir setiap detik, maka dapat ditulis pada rumus yang tertera. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli, yaitu menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang atau A. Hubungan antara gerak volume fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli, yang kita dapat lihat pada gambar 2 tentang aliran zat cair dalam pipa dengan penampang dan ketinggian yang berbeda. Pada gambar 2 ini ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dari ujung B. Oleh karena itu, keadaan perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang A L1 akan terdorong oleh gaya S1 karena tekanan P1. Setelah jalan waktu saatnya fluida pada ujung tekanan atau gerak sejauh L2, kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya S1 sepanjang AL, atau bisa dilihat rumusnya pada selanjutnya yaitu ada dalil Torricelli, di mana dalil ini menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah, yaitu bisa kita lihat pada gambar 3 tentang tangki bocor. Pada gambar 3 ini memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangka dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangka dianggap penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki suhunya lambat sehingga V1 sama dengan 0, serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik tujuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi, bisa dirumuskan sebagai yang mana pada percobaan kita kali ini menggunakan alat tambahan seperti yang pertama komputer, laptop, internet, yang kedua tentunya kita memiliki software simulasi, yang ketiga tentunya harus memiliki jaringan. Pada prosedur kegiatannya, yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama, buka laptop atau netbook. Yang kedua, hidupkan laptop atau netbook. Yang ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java atau Flash dan Micromedia Flash. Yang keempat, cari tempat di mana software aplikasi Gas Properties disimpan. Yang kelima, observasikan aplikasi tersebut. B. Pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang pertama, bukalah aplikasinya. Yang kedua, pilih bilah aliran pada menu pengeluaran. Yang ketiga, atur debit fluida adalah 500 per sekon. Yang keempat, klik kotak penggaris pada menu menaktifkan penggaris. Yang kelima, atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter dengan lintang terbuka. Yang keenam, dengan cara yang sama, atur diameter pipa 2 dengan diameter 1 cm. Yang ketujuh, hitung kecepatan aliran dari pipa 1 dengan persamaan 2 pada pipa besar. Yang kedelapan, hitung kecepatan fluida di pipa 1 dengan diameter tersebut dapat ditentukan. Yang kesembilan, catat hasil pengukurannya dan bandingkan. Yang kesepuluh, seret pengukuran kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. 11, variasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. Yang ke-12, ulangi langkah percobaan 7 hingga sampai 10 untuk variasi diameter pipa 2. Dan bisa dilihat pada tabel pengamatan yang dimana laju aliran debitnya yaitu 6,4 meter per sekon, diameter pipanya itu 1 meter, luas penampang yang diperoleh pada pipa 1 yaitu 1 meter kuadrat. Selanjutnya kecepatan aliran pipa 1 atau hasil perhitungannya diperoleh yaitu 6,4 meter
persegi per sekon. Pada tabel 2, di mana diameter pipa 2-nya itu 2 meter, luas penampang yang diperolehnya yaitu 4 meter persegi, kecepatan alirannya yaitu 2 meter kali 1,6 meter per sekon, kecepatan aliran atau hasil pengukurannya yang diperoleh yaitu 3,2 meter persegi per sekon. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel di atas ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.